Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Saat ini kami ada di hadapan, bukan karena kami kuat Tuhan, bukan karena kami mampu, tetapi semua ini terjadi oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau kenal kerinduan kami. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu meninggikan Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Engkau yang mampu dan sanggup untuk menolong kami dalam segala perkara. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh dalam acara pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan, Engkau tolong kami, sucikan, kuduskan kami, layakan kami di hadapan hadirat-Mu, agar benar-benar ibadah kami pada pagi hari ini kami semua akan berkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau lihat hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau lihat pimpinan pujian bermain musik, senior setiap ada Tuhan, bahkan anak-anak kami bermain Tuhan. Engkau tolong pakai mereka selagi masih ada waktu, kesempatan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka, menghadiri mereka, supaya benar-benar lihat pelayanan mereka. Kami sekalian umat-umat-Mu yang ada, kami tidak pulang dengan kosong untuk merasa kecewa, tetapi kami sekalian akan kembali dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera yang daripada Allah sendiri. Tuhan Yesus, Engkau lihat ada satu oknum yang tidak senang melihat kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, yaitu kuasa setan, kuasa kegelapan roh yang jahat. Saat ini kami mau bersatu hati, kami mau tolak dan dia di dalam nama Yesus, dalam Yesus. Bebaskan kami semua ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah doa syukur kami. Kami akan buka ibadah ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita siapkan hati pemikiran kita akan masuk sejenak dalam pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Biarlah Roh Kudus akan memulihkan setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, pribadi kita, tanah muda secara khusus. Biarlah kehidupan semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Hari di sini
tetap tinggal berdiri pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita bersorak-sorak karena Engkau adalah Allah yang patut dipuji dimuliakan. Engkau adalah Allah kota benteng tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau
sudah kita persembahkan pada pagi yang indah ini. Segera kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Mari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari, kita siapkan hati, kehidupan kita, pemikiran kita. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini akan menjadi bagian kita semua. Kita boleh melakukan sepanjang kehidupan kita yang masih ada ini. Banyak tentang persoalan, kita tahu banyak persoalan menghadapi kehidupan ini, tapi percaya ada Yesus dengan kehidupan kita dimanapun kita berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama di hadirat Tuhan ini. Di saat kita mengalami persoalan tentang hidup,
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Merupakan penghormatan, penghargaan bagi saya bisa bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di sini, dan juga oleh gembala yang ada memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan pribadi saya. Nama Pendeta Luki Mengandung. Tempat pelayanan saya di Pulau Piring, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan tempatnya di Kecamatan Buku Selatan, Desa Kanale. Puji Tuhan. Dan ini merupakan kali yang pertama saya berada di ruangan yang luar biasa ini. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi bagi orang percaya, apa yang kita alami dalam hidup ini semua dalam pengaturan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya percaya ketika saya berada di sini, itu semua dalam pengaturan Tuhan. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam keluarga saya, istri bernama Sonia Tarore. Mungkin ada yang kenal Bapak Tarore. Dan puji Tuhan saudara, kami punya anak 4 orang, 3 cowok dan 1 cewek. Puji Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, anak yang cowok dan cewek saat ini berada di Taiwan. Di sana mereka kuliah sambil kerja. Saudara-saudara, kalau diukur dengan keberadaan kami melayani di Pulau Piring, secara manusia mustahil, tidak mungkin. Tetapi saudara-saudara, kalau anak-anak saya bisa berada di sana, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan saya sempat bincang-bincang dengan Bapak Gembala. Saya bilang kemungkinan yang laki-laki sekitar 2 tahun lebih lagi dia sudah selesai kuliah, dan di sana mereka belajar bahasa Mandarin. Jadi Gembala bilang, kalau bahasa Mandarin itu sangat dibutuhkan. Saya bilang ya Pak, dalam Tuhan. Dan anak yang satu lagi berada di Jogja, kuliah di sana, ambil jurusan hukum, dan satu masih SMP. Puji Tuhan. Itulah identitas dan keluarga kami. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, kita sudah mengagungkan Tuhan, dan saya percaya pengagungan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan duduk atas puji-pujian umatnya. Artinya Tuhan memberkati
disia-siakan oleh Tuhan. Waktu yang saudara beri untuk Tuhan itu tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan sangat memberkati. Jadi beruntunglah saudara dan saya pada siang ini berada dalam Ka'bah Tuhan. Kehadiran kita di sini bukan menceritakan kekurangan orang lain, bukan menceritakan kehebatan pribadi lepas pribadi, tetapi saudara dan saya hadir di sini tidak lain, kita hanya bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Roh Tuhan ada di sana. Firman Tuhan berkata, yang lemah pasti dikuatkan, yang susah pasti dihiburkan, yang punya persoalan ini pasti dilepaskan oleh Tuhan dari segala persoalan itu. Saudara pulang sebentar ke rumah masing-masing, saudara pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan. Kita segera melihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Ini ayat juga ayat yang asing, bukan ayat yang baru kali ini dibaca, tetapi ayat ini saya percaya sudah merupakan ayat hafalan bagi kita semua. Apalagi saudara-saudara almarhum atau senior kami yang ada di sini, sudah banyak kali menyampaikan berita. Tapi kalau saat ini kembali diperdengarkan kepada saudara dan saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan demikian. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada puji Tuhan. Kalau dalam terjemahan yang lain saudara dikatakan seperti ini, kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Ia mengakui aku akan kulindungi. Kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Luar biasa Allah yang kita sembah. Luar biasa Allah yang kita puja dan puji. Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi umat-umatnya. Dia selalu merancangkan hal-hal yang terindah bagi orang yang percaya kepada dia. Siang ini saudara dalam pemberitaan firman Tuhan, saya bilang dulu ciri-ciri orang yang melekat pada Tuhan dan keuntungannya. Ciri-ciri orang yang melekat pada Tuhan dan keuntungannya. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan itu tidak disia-siakan oleh Tuhan. Kehadiran saudara di sini pertanda bahwa saudara melekat kepada Tuhan. Saudara tinggalkan aktivitas, saudara tinggalkan rumah saudara, berada di sini beberapa jam,
kita lihat dulu ciri-ciri sudah. Ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan. Yang pertama, bersukacita atau senang memuji Tuhan. Haleluya. Ini ciri-ciri. Biasanya kalau ada orang yang hilang atau orang yang dicari oleh aparat keamanan, mereka sebarkan ciri-ciri untuk mudah diketahui. Disebut mungkin rambut lurus, kulit hitam, dan lain sebagainya. Apa sebab? Disebarkan ciri-ciri supaya mudah dikenal, supaya mudah untuk didapat, supaya mudah diketahui. Dan saudara-saudara, ketika ciri-ciri ini sudah disebarluaskan, tidak lama pasti ditangkap. Ciri-ciri mempermudah untuk dikenal. Nah, saudara-saudara, ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan bukan karena dia banyak duit. Setuju saudara? Banyak duit itu tidak salah, itu berkat dari Tuhan. Ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan bukan karena dia pintar, bukan karena dia jago berbicara atau fasih berbicara, tetapi saudara-saudara, saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan, bersukacita atau senang memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama di sana dikatakan, nyanyian siara Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan, ciri-ciri orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, ciri-ciri orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Yang pertama, senang memuji Tuhan. Senang mengungkapkan hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan. Dalam saudara-saudara, dia adalah pribadi yang sukses. Dia adalah pribadi yang sempat menjadi orang nomor satu di kalangan bangsa Israel, orang yang dihormati, bahkan dikatakan pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi berbicara memuji Tuhan, berbicara menyembah Tuhan, berbicara mengagungkan Tuhan, Daud merupakan contoh bagi kita semua untuk kita bisa terangkan. Dia berkata, aku bersukacita, aku merasa tenang, merasa senang ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jujur saudara-saudara, kita berkata, saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi kadang dalam hidup ketika ada yang ingatkan, ada yang ajarkan, mari kita beribadah, secara spontan kita berkata, saya lagi sibuk, saya belum selesai pekerjaan saya, tinggal sedikit. Mungkin minggu ini saya belum masuk, tapi ada minggu yang lain. Tapi di satu sisi dia berkata, saya mengasihi, saya cinta, tetapi ketika diajak untuk datang kepada Tuhan, datang bersekutu, kadang kita berkata, tapi dalam saudara-saudara dia berkata, dia seorang raja, orang yang sibuk. Dia berkata, aku bersukacita, aku merasa senang, aku merasa bangga ketika ada yang ajak, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dia tahu di rumah Tuhan
dia akan menikmati sukacita bersama kita. Firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran daripada beribu-ribu hari dalam perjalanan. Mengapa seperti itu? Karena di pelataran Tuhan ada sukacita. Di pelataran Tuhan ada damai sejahtera. Di pelataran Tuhan, saudara-saudara, segala persoalan ini dilepaskan oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara tidak hanya berpikir, ketika saya ada di pelataran Tuhan, persoalan saya dilakukan oleh Tuhan. Tidak hanya berpikir tentang itu, tetapi pribadinya benar-benar senang memuji Tuhan, sehingga dia berkata, jika ada yang mengajak, saya tidak akan berbantah, saya tidak akan berkata tunggu, saya tidak akan berkata nanti minggu depan, tetapi dia berkata, aku bersukacita. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Buhoni adalah pribadi-pribadi yang bersukacita ketika ada yang ajak, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya saudara, haleluya, puji Tuhan. Saya sebelum di Pulau Kele pernah melayani di Santigi, daerah Motor. Ini berbicara senang memuji Tuhan. Jam ibadah jam 9, jadi setengah 9 itu hujan deras, hujan deras. Jemaat tidak ada yang datang. Yang hadir ibadah waktu itu cuma memang yang tinggal di samping pastor. Jadi kalau dia ke gereja, otomatis tidak basah. Ibadah cuma satu itu jemaat yang hadir, satu bapak. Tapi luar biasa Allah bekerja. Saya ketika minggu depannya sudah tidak hujan lagi, jadi jemaat sudah semua yang datang. Saya bilang ke jemaat, seandainya hari ini hujan, menjadi macam minggu kemarin lagi, jadi ibadah berubah-ubah, bikin hari Senin, jangan bikin hari Minggu. Karena bikin hari Minggu hujan deras, tidak ada jemaat yang datang. Saya berubah bikin hari Senin, tapi puji Tuhan tidak hujan saja. Cuma waktu jam berangkat ke gereja itu hujan, jemaat tidak ada yang datang. Tapi kalau kita mundur ke belakang, semangat dari orang-orang tua kita tentang mencari Tuhan itu begitu luar biasa. Tidak ada payung ketika hujan, ada dapat pisah. Kesaksian dari pionir-pionir kami dalam melayani Tuhan, mereka berkata, seandainya itu banjir, kami berusaha bagaimana cara untuk bisa terus, karena sukacita bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, Daud dia tidak berbantah, tapi dia berkata, aku bersukacita. Dia berkata. Yang berikut, saudara-saudara, orang yang melekat pada Tuhan, ciri-cirinya salah satu ialah biar dianiaya tetap memuji Tuhan. Ini luar biasa. Orang yang melekat kepada Tuhan, walaupun ancaman, tetapi dia tetap memuji. Contoh di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-23-24. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, ayat ke-25, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian.
pujian luar biasa sekali. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tahu siapa itu Paulus, tahu siapa itu Silas. Tetapi di sini kita melihat mereka benar-benar pribadi yang melekat kepada Tuhan. Dikatakan mereka berkali-kali didera, disiksa begitu luar biasa, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa mereka buat? Mereka tidak mempersalahkan sama yang lain. Paulus tidak mempersalahkan jemaat. Paulus tidak bilang gara-gara. Yang satu lagi bilang, yang satu tidak berkata kepada Paulus gara-gara. Orang yang melekat kepada Tuhan, ketika diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, bahkan aniaya sekalipun, dia tidak akan mempersalahkan siapa-siapa, tetapi dia fokus tetap menyembah dan memuji Tuhan. Suami tidak mempersalahkan istri, istri tidak mempersalahkan suami, tetapi hanya fokus memuji dan menyembah. Luar biasa, berkali-kali kita. Selanjutnya kita lihat orang yang melekat kepada Tuhan, ciri-cirinya yang berikut: senang dengan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, orang yang melekat kepada Tuhan, apapun untuk firman Tuhan, dia berkata, itu berkat untuk saya. Dikatakan di sini sudah, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegerangan bagiku dan menjadi kesukaan hati, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Dikatakan apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegerangan bagiku. Haleluya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, firman itu dia berkata untuk dia. Itu ciri-ciri banyak orang yang melekat kepada Tuhan. Dia tidak akan berkata, itu ayat itu karena untuk bapak saya, karena untuk ibu saya. Dia tidak akan berkata, itu bagaimana itu. Dia baca itu ayat, dia singgung sama saya, tapi di sini tidak ada. Banyak saudara-saudara orang yang senang dengan firman Tuhan. Kalau berbicara, firman itu berbicara berkat. Firman itu berbicara perlindungan. Firman itu berbicara kesembuhan. Tetapi kalau yang sepertinya menyinggung batin ini, dia akan berkata, untuk kembali ini saya lagi ini maksud. Saya pernah, saudara, saya bersaksi, pernah saya baca firman Tuhan tentang orang bebal, arif dan bebal. Saya sampaikan firman Tuhan, saya definisinya saya sampaikan, arif seperti ini, bebal seperti ini. Dalam gereja, kebetulan Bapak itu dekat pastori. Satu waktu saya ke rumah Bapak tersebut, sampai di rumah saya bukannya memang tidak biasa seperti itu. Saya selamat, dia tidak mau. Dia bilang, bro, singgung saya. Bro bilang saya bebal. Dia
dia marah sudah. Saya bilang tidak kok. Firman itu tidak ada tujuan untuk menyinggung, untuk menyudutkan. Amin saudara. Tapi firman itu merupakan makanan jiwa kita. Tapi dia marah. Saya sempat bantu dia dengan musik, tapi waktu itu dia sudah kasih saya obat. Dia sudah mau saya di karena dia bilang perlu sibuk saya. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tidak ada bertujuan untuk menyinggung. Amin saudara. Firman Tuhan itu disampaikan dari kejadian sampai bahwa tidak ada yang ditutup-tutup. Orang yang melekat kepada Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia, dia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Dia bersuka cita, dia senang karena dia tahu firman itu membentuk hidup ini menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Ciri-ciri yang terakhir sudah dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Orang yang melekat kepada Tuhan, dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan, tapi dia fokus kepada firman, fokus kepada Allah. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenekmu yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama tadi dikatakan bahwa senang memuji Tuhan. Yang kedua, walaupun aniaya menerpa hidupnya, dia tetap menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, selanjutnya orang yang melekat kepada Tuhan, dia senang dengan firman Tuhan. Dan yang melekat kepada Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang dipaksakan firman itu mengikuti mereka, bukan mereka yang mengikuti firman. Ini banyak saudara-saudara bermunculan di hari-hari ini. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, dia tidak akan terpengaruh dengan ajaran yang saudara-saudara menyesatkan. Kelihatannya firman, tapi hanya bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, untuk ajaran GPDI, doktrin GPDI, banyak yang mengakui, banyak yang memberikan jempol bahwa benar-benar Alkitabiah tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Sedikit saya bersaksi sekarang tentang acara. Jemaat Tuhan di sini sudah tahu almarhum Bapak Lagarensi pernah menjadi ketua majelis daerah beberapa periode, dan saat itu juga adiknya kalau tidak salah menjadi ketua sinode di KSD. Jadi saudara-saudara, mereka satu ketika sering tentang doktrin, tentang ajaran. Jadi Bapak Lagarensi yang waktu itu yang ketua sinode, ketua GKSD, dia katakan kepada Bapak Lagarensi yang ketua ini, dia bilang, kami
sangat mengakui ajaran GPDI, ajaran Gereja Pentakosta di Indonesia itu tidak sah, itu benar. Tentang baptisan, tentang perpenuhan, dan yang lain-lain, dan itu tidak salah, itu benar. Cuma dia bilang untuk gereja merubah struktur yang sudah tersusun rapi sejak bertahun-tahun, itu yang sulit. Di satu sisi mereka akui ajaran kita, tapi yang ketua sinode, yang ketua GKS itu untuk merubah struktur kami yang sudah tersusun rapi bertahun-tahun, itu bisa-bisa ada pertumpahan darah kalau dirubah itu. Saudara-saudara, mereka mengakui ajaran kita. Seorang hamba Tuhan juga, mantan ketua sinode, Bapak Damani, ini berbicara doktrin saudara. Waktu ke daerah Badak, dia pimpin KKR. Jadi anak-anak muda waktu itu tanya kepada beliau, pendeta, mana yang benar, baptisan Islam atau baptisan kecil? Jadi pada Manik, karena ketua sinode bijak untuk menjawab. Dia bilang, saudara, kalau ikut organisasi seperti itu benar, kalau ikut firman selalu itu jawaban mereka. Artinya mereka mengakui bahwa baptisan salah itu merupakan doktrin yang tidak sah. Nah, saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus, Yesua, sekalipun yang lain seolah berubah setia kepada Tuhan, terpengaruh dengan ajaran-ajaran kerajaan yang ada di sekitar mereka, tetapi dia berkata seisi rumahnya mereka hanya menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka hanya melakukan kebenaran yang Yesus. Ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan kita sudah lihat. Sekarang kita lihat keuntungannya. Kita buka di dalam satu Raja-Raja pasal yang kedua, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kedua Raja-Raja maksud saya, pasal yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 18. Dikatakan, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dikatakan maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Keuntungan dari orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Amin. Tuhan tidak tinggalkan. Saudara-saudara, kisah ini bagaimana bangsa Israel waktu itu berperang dengan orang-orang Arab, dan orang-orang Arab sudah susun strategi bagaimana cara supaya orang Israel banyak yang mati. Singkat cerita saudara, mereka buat strategi tetapi gagal. Elisa sebagai hamba Tuhan tahu rencana daripada Raja Arab. Elisa sampaikan kepada bangsa Israel, hati-hati kamu, jangan lewat lagi jalan yang biasa kamu lewati, sebab di sana sudah ada perangkap-perangkap dari orang Arab. Saudara-saudara, Raja Arab
membocorkan atau yang menceritakan kepada bangsa Israel rencana Tuhan raja. Jadi Raja Aram berkata, sekarang cari itu Elisa di mana dia. Cari Elisa. Kita lihat saudara baca. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-13, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Artinya Elisa ada di Dotan. Berarti sudah ditahu teman-teman. Dalam kata lain, Elisa dalam keadaan bahaya. Ayat yang ke-14, maka dikirimnya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota ini. Kota yang didiami oleh Elisa sudah dikepung oleh orang-orang Arab. Mulai jelas ke muka, ke kiri, ke kanan, ke belakang, tidak ada jalan keluar karena sudah dikepung. Situasi dikepung ini sudah pernah juga kami alami. Ya, saya bersaksi lagi sedikit. Pertama saya melayani atau jadi gembala itu di Poso. Ada tahu di desa di dusun Bantene, kelurahan saya. Dinaik dari orang Sriwigani. Jadi penggembala di sini tahu persis. Jadi waktu saya gembala di Bantene, penggembala di sini masih SMA. Kira-kira seperti itu. Tinggal sama umur saya di Indonesia. Jadi kami sudah lama kenal, tapi baru berapa lagi. Jadi sudah puluhan tahun. Saudara-saudara, kerusuhan pertama itu kami rasa 3 malam bukan dengan Jumat. Kerusuhan kedua tidak lagi ke hutan karena sudah ada anak, ada adik umur 1 tahun setengah. Karena pengalaman waktu kerusuhan pertama yang lari ke hutan itu tidur di hutan, banyak kutu merah di situ. Jadi ketika pecah lagi kerusuhan itu, saya bilang kepada istri saya tidak mungkin tidur di hutan. Otomatis kita orang buka tenda. Nah saudara-saudara, dari Bantene itu kalau buka tenda tidak ada jalur lain. Orang melewati lorong Sriwigani. Kita tahu. Dan di lorong itu sudah full dengan mereka. Ada yang panjang, ada yang sepeda. Tapi tidak ada jalan lain, kami harus lewati jalan naik motor. Tapi sebelum kami melangkah, saya juga tinggal. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan sudah membutuhkan Elisa dari cengkraman orang-orang Arab, pasti Tuhan juga akan membutuhkan. Kami turun dari Bantene, masuk di lorong itu, ada yang bisa kasih jalan, ada yang bilang silakan lewat. Silakan ngomong sini. Ada teman orang tahu yang tukang buat batako, itu silakan ya. Tapi ada juga yang tidak kasih jalan, terus bakal langsung berjalan. Karena waktu itu sebelum kami lewat di lorong itu memang ada pengunjung. Jadi mereka benar-benar waktu itu beringas. Jadi kami lewat. Sampai di Papua di depan lobi saya istirahat bersama istri. Saya buka helm, buka kepala, rambut telinga, rambut tekster, masih lengkap. Saya lihat istri saya, puji Tuhan. Saya lihat lagi anak orang umur 1 tahun lebih, berarti tidak ada yang takut. Mustahil sudah bagi manusia lewat di tempat orang yang lagi beres, yang lagi marah luar biasa. Puji Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan sampai hari ini kami masih ada. Saudara-saudara, berbicara di kepung, tidak ada jalan kedua. Seperti Elisa di
Dikatakan kota yang didiami oleh Elisa telah dikepung. Ayat yang ke-15 berkata, ketika pelayan Abi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta berapi ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah pujangga itu kepada, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Memang saudara-saudara, dalam kondisi yang seperti ini, kemanusiaan kita pasti berkata, aduh, mati, tidak ada jalan keluar. Pujangga Elisa melihat pagi-pagi, aduh, itu tempat mereka sudah dikepung oleh orang-orang. Dia berkata, celaka Tuhan. Tetapi di sini kita melihat saudara-saudara, orang yang melekat kepada Tuhan benar-benar tidak dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Puji. Luar biasa situasi yang dialami oleh Elisa. Tidak ada jalan keluar. Pujangga ketakutan. Apa kata Elisa kepada pujangga? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang melihat. Bahasa iman yang dikeluarkan oleh Elisa satu pertanda bahwa dalam situasi bagaimanapun dia tetap melekat kepada Tuhan, sebab dia tahu Allah yang dia puja, Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Dia berkata kepada pujangga, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang melihat. Saudara-saudara, dikatakan ketika orang-orang Aram itu mendekati Elisa, ayat yang ke-19 dikatakan, berdoalah Elisa kepada Tuhan, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Ayat yang ke-18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, bukakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Orang-orang Aram tidak kenal lagi bahwa itulah Elisa yang mereka cari. Orang Aram tidak tahu bahwa itulah Elisa yang telah membocorkan rencana mereka. Elisa ditolong, Elisa dilindungi, Elisa diselamatkan oleh Tuhan karena dia melekat kepada Tuhan. Karena dalam pembacaan kita tadi dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluluhkan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesusahan, aku akan meluluhkannya dan memuliakan dia. Luar biasa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menempati hari-hari hidup di bawah kolong ini, berbicara persoalan hidup itu bukan rahasia, tetapi saudara-saudara intinya, selama kita hidup dan menumpang di bawah kolong langit ini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai, tidak akan ada persoalan. Tapi yang Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Walaupun begitu berat persoalan hidup, mari kita bersama-sama tetap melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Walaupun tidak ada jalan keluar karena persoalan ini, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Kalau Elisa diluputkan oleh Tuhan karena melekat kepada Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir pada siang hari ini juga akan diluputkan oleh Tuhan. Selama kita melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita.
Tetapi saya mengajak kita semua tetap melekat kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menolong dan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, musim akan selalu berkati. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami lewat kebenaran. Engkau mengingatkan kami supaya selalu kami hidup di bawah naungan ini. Kami terus melekat kepada Tuhan. Kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Dan Engkau ingatkan ketika kami melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak diam. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
kemuliaan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati hambanya yang sudah menyampaikan tentang isi hati Tuhan pada jemaat yang ada di tempat ini. Yesus memberkati dimanapun hambanya melayani dalam tugas-tugas yang ada. Yesus memberkati, kita akan berikan hormat persembahan yang kedua, langit dan bumi.
sini untuk pembangunan yang ada di tempat ini. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur lipat terima kasih Bapa di surga atas kasih dan anugerah yang begitu indah sempurna di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih kalau kami ada hari ini Tuhan, semua karena Tuhan. Buat sehat kami boleh ini semua karena Tuhan. Sudah memberikan korban suku kami yang terbaik untuk pelayanan yang ada di sini. Berkali umat-umat yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan dalam tugas-tugas pekerjaan dimanapun kami berada. Buat kesehatan perlindungan dari Tuhan menjadi bagian dari kami semua. Kami menyadari dan tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan ini dari doa dan syukur kami pada siang hari. Ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk glory, kemuliaan dan kehormatan. Anugerah-Mu terus kami nikmati dalam kehidupan ini. Perbuatan ajaib Tuhan selalu kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau ajaib dan mulia, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-berkat rohani langkut suragan limpahan di bagian kami. Kami yang terus kuat di dalam Engkau, teguh dalam Engkau. Biarlah terus kami berjalan dalam kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Hari ini Tuhan kembali kami berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Engkaulah sumber jawaban atas segala sesuatu yang kami alami. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada yang mustahil dalam Engkau. Sumber pertolongan kami, sumber kasih karunia dan kemenangan, sumber berkat dan mujizat kami. Engkau yang memampukan dengan persoalan, masalah tantangan Tuhan, beban berat dalam kehidupan mereka. Kami berkata Engkaulah alamat yang sempurna untuk kami berseru, alamat yang sempurna untuk kami menang persoalan kami. Karena kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian baru. Pada pagi hari ini kami berkata di dalam nama Yesus kami terima pertolongan Tuhan, kami terima jawaban Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang susah menerima penyembuhan dan berkasih kepada Tuhan, yang datang dengan sakit luka, kami berkata di dalam nama Yesus, oleh bilur Tuhan, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau dimuliakan, kami tinggal terus dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kesempatan minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami alami terjadi di hari-hari ke depan, tetapi yang kami tahu kami tidak takut karena kami bersama dengan Tuhan. Perlindungan kami adalah perlindungan yang pasti. Engkau Yesus sumber pertolongan kami. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan, umat-Mu Tuhan dalam kegiatan aktivitas mereka. Tuhan tolong, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga. Engkau jauhkan dari bahaya dan kesalahan, hal-hal yang mudah terjadi dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berkata di dalam nama Yesus, mereka terima perlindungan Tuhan, kami terima kasih karunia Allah, penjagaan Tuhan kami alami di sepanjang minggu ini. Nama-Mu terus dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu usaha pekerjaan Tuhan-Mu, terilah mereka. Kami berkata Tuhan berkati di dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada sia-sia yang kami kerjakan, tapi bisa Tuhan sudah taruh berkat, pemberian berkat-berkat Engkau telah taruh di kami. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuhan, kami percaya dicukupkan, bahkan dilimpahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami yang terpisah jauh dari kami. Dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau berkati pendidikan mereka. Mereka ilmu akademik yang cerdasan, biar mereka berhasil dalam pendidikan mereka. Yang sudah bekerja, Engkau berkati Tuhan usaha dan pekerjaan mereka. Dan hidup generasi kami yang lebih berkati. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Allah Maha Kudus. Kami menyerahkan kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ini.
Tuhan hadir di dalamnya. Kehadiran Tuhan yang kami perlu. Kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan. Kehadiran Tuhan mendatangkan berkat. Kehadiran Tuhan mendatangkan kasih karunia Tuhan. Kehadiran Tuhan mendatangkan jawaban doa. Kehadiran Tuhan mendatangkan mujizat. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan kami di bagian kami. Engkau berkati Tuhan pelayanan kami dalam doa fajar, dalam mesbah doa, dalam rumah-rumah tangga umatmu yang akan kami mulai Senin besok. Tuhan hadir di dalamnya. Ini adalah kasih karunia-Mu bagi kami, kerinduan-Mu Tuhan. Mau Tuhan, kami berkata biar di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, orang katakan tercurah dalam rumah-rumah tangga umatmu, mereka semakin kuat dalam Tuhan. Mereka bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, tidak tergeser oleh apapun juga. Cinta kasih mereka terus kuat dalam Tuhan. Engkau dimuliakan di dalamnya. Semua yang telah bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati dan berkati hidup mereka. Dan tidak pernah berhutang kepada kami yang terus setia dan mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah kebaikan kemurahan dari Bapa yang sorga. Cinta kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus serta penyertaan persekutuan dari alam Roh menyertai kehidupan saudara. Biarlah engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga kita juga menikmati berkat seperti berkat yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam rumahmu, dalam keluargamu, dalam hidupmu selalu ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman, kebahagiaan, syaudah Tuhan menjadi bagian hidup. Ulang siap hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Semua yang diberkati Tuhan mari bersama-sama dengan kemahan kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.